Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Semangat, 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 semangat ya. Kita semua harus semangat ya. Yang belum subscribe tolong di subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi tentunya ya. Mudah-mudahan kita semua ya ke depan akan cuan ya. Berjumpa lagi dengan Mas Bro Tegal ya, yang acak kadut semilikiti nggak karuan ya. Yang penting edukasi untuk pemula-pemula ya, untuk apa yang namanya yang kena racun micin biar agak sembuh dikit ya dari penyakit halunya, penyakit mimpinya ya. Kita akan memberikan edukasi yang benar, yang real, nggak tipu-tipu ya, sesuai dengan pengalaman Mas Bro yang pernah Mas Bro mengalami dan sudah riset dari beberapa tahun yang sebelumnya yang nanti akan terjadi ke depan, agar Anda nggak waktunya habis untuk mengejar-ngejar koin-koin yang lagi promo. Apalagi udah Mas Bro jelaskan untuk video yang kemarin bahwa yang namanya project meme koin itu kebanyakan project abal-abal ya, yang project bagus banyak sekali. Anda jangan sampai waktunya dibuang-buang habis untuk berhalu ataupun untuk bermimpi. Hari ini saya akan memberikan strategi yang mana sebentar lagi akan datang next bulan ya. Jangan sampai nanti Anda belum atur strategi yang nantinya Anda akan kebingungan, akan pusing tujuh keliling. Anda akan manajemennya akan semrawut. Akhirnya apa? Anda cuannya tipis sedikit, bahkan cuan Anda bisa lenyap lagi, dimakan oleh setan, dimakan lagi oleh paus ya. Betul yang akan saya di sini akan saya berikan edukasi yang betul, yang benar. Kemarin yang sudah beli uang-uang di bawah 1 juta, yang sudah beli Depcoin, yang sudah beli hot ya, holo sen ya, yang sudah beli VRA, terus lagi yang sudah beli Meta Hero, yang sudah beli Kartesi, yang sudah beli Blocktopia, itu semua punya rekam jejak yang bagus. Ketika next bulan nanti itu akan pada ikut terbang, bro, nggak usah khawatir. Tunggu waktunya yang uang-uang kecil ya. Ini saya akan memberikan untuk uang-uang yang menengah ya. Boleh juga ya, yang masih punya uang juga boleh, bisa juga untuk menggunakan strategi ini. Harus diatur ya. Yang namanya uang itu sebetulnya yang nanti akan ATH menurut saya, menurut Mas Bro, menurut saya ya, bisa salah bisa betul, tapi yang sudah itu seperti itu ya. Jadi nanti kalau Anda itu punya uang 10 juta itu sebetulnya top 10 itu katakanlah yang 7 jutanya, yang 3 jutanya Anda bisa dihambur-hamburkan ke koin-koin yang lain yang umpamanya untung-untungan bisa naiknya lebih tinggi daripada top CMC. Juga kadang ya biasa-biasa aja, tergantung rezeki masing-masing, juga tergantung nanti paus yang akan dimainkan bagaimana. Yang jelas nanti akan naik semua ya. Menurut pandangan Mas Bro, pandangan saya sendiri ya, ini saya jelaskan kepada Anda ya. Saya jelaskan kepada Anda selain daripada BTC ya. Jadi uangnya Anda atur sendiri ya. Keuangan Anda Mas Bro nggak tahu, besar kecilnya nggak ngerti. Anda yang pegang, Anda yang atur. Saya cuma akan memberikan gambaran-gambaran saja bahwa ATH yang akan terjadi menurut Mas Bro itu, yang pertama yang akan sampai ATH ya, itu ETH. Jelas yang akan sampai ATH, bahkan bisa lebih, ini semuanya bisa lebih, itu ETH yang pertama, lain daripada BTC ya. Yang kedua BNB ya, inget-inget ya. Yang ketiga XRP, paham ya. Selanjutnya Cardano ya, Polygon ya. Itu aja yang akan sampai ATH yang saya jelas
yang saya jelaskan prediksi saya, bisa betul bisa tidak, histori sebelumnya seperti itu. Alasannya apa? Saya memberikan edukasi ini, memberikan info ini ada alasannya secara ilmiah, bukan secara Anda dibohongi sama koin-koin micin yang bos meme koin yang acak kadut tukang kibul itu. Enggak, berdasarkan riset dan kejadian histori sebelumnya biasanya akan terulang lagi, karena psikologinya orang-orang kripto akan mengikuti seperti itu. Ya, gambarannya kalau kita masuk di support, ya kita jual di resisten, itu sama seperti itu ya. Muter-muter kurang jelas, ya sabar. Makanya belajar itu harus sungguh-sungguh, jangan skip-skip dulu ya. Belum apa-apa Anda skip-skip, nyatanya akhirnya nggak ngerti kan ya. Saya ulang kembali ya, menurut prediksi saya, menurut analisa saya, dan melihat historis sebelumnya, dan saya riset ya psikologinya seluruh manusia kripto, nanti yang akan ATH selain BTC ya, kalau BTC udah jelas, ETH, BNB, XRP, Cardano, Polygon. Itu pandangan saya pribadi, bisa betul bisa salah. Alasannya kenapa? Ya, nanti akan bertarung uang, akan bertempur uang, yang mana market cap-nya besar, yang mana yang rame, yang mana banyak pembelinya, yang mana banyak holdernya, market cap-nya besar, maka semua akan fokus ke koin-koin itu untuk bertempur, untuk mencari cuan. Di situ pelaku pasar, paus, whale ya, market maker pun akan terjun ke situ semua di koin-koin yang rame. Kenapa alasannya? Ya, ketika order jual beli langsung laku, bukan mandek aja ya. Itu di situ nanti yang akan tempur pertama, pertarungan uang yang akan berkumpul, yang akan berlomba, yang akan berkompetisi nanti di ETH selain daripada Bitcoin, BNB, XRP, Cardano, sama Polygon. Itu pandangan saya, itu aja. Kalau yang lain-lain juga nanti ikut juga meramaikan ya, bukan berarti yang saya sebutkan aja yang akan ATH, yang lainnya itu justru nanti juga ada yang melempem, ada yang melebihi daripada ATH, tergantung supply and demand. Yang jelas yang rame yang saya sebutkan tadi itu yang nanti rame akan pertempuran uang, pertempuran para whale, semua akan tertuju fokus ke koin-koin itu yang pertamanya, biasanya seperti itu. Jadi yang namanya uang puluhan juta itu yang 7 jutaan ya, yang 70% sebetulnya masuk koin-koin yang saya sebutkan tadi. Strateginya seperti itu ya. Yang 30%-nya masuk ke koin-koin yang Anda suka ya. Mas Bro nggak bisa nanti apa yang akan terjadi, kenaikan berapa persen itu semua nggak ada yang jago, nggak ada yang tahu, hanya analisa dengan fundamental, dengan proyek-proyeknya yang bagus, koin ini bermasalah dan enggak, nanti itu akan pasti akan naik, cuma berapa persen yang nggak ada yang ngerti ya. Kenapa saya sarankan yang uang-uang kecil masuk daripada apa itu namanya Meta Hero, Blocktopia ya, di situ ya. Ada lagi tuh yang namanya apa, Helium, itu punya rekam jejak yang bagus dan sampai saat ini proyeknya masih berjalan. Sekarang market cap-nya kecil seperti Helium itu dan ATH-nya sangat tinggi. Ketika nanti dimainkan dengan dana nggak begitu besar ya, akan bertempur di situ karena market cap-nya kecil, akan mudah sekali dibuat pam. Itu ngerti ya. Di sini Mas Bro ya ngomong bicara itu dengan sudah riset ya, dengan analisa, nggak asal jeplak kayak cocot
bobrok. Aduh, maaf loh ini kalau nggak sopan ini bercanda. Yang namanya apa namanya mulut sudah apa namanya lost control, biasanya kalau ngomong asal jeplak aja. Yang namanya Tegal nggak tedeng aling-aling seperti itu ya, ngapak kalau ngomong asal jeplak aja kayak corong toa. Yang intinya kan hatinya Mas Bro itu kan bukan untuk apa namanya membuat Anda buruk, membuat Anda tertipu, kan nggak. Kapan Mas Bro ngajak-ngajak Anda untuk FOMO ya, setiap apa koin pasti saya bikin baik-baik, koin micin semua, koin micin kan Mas Bro tentang ya sesuai dengan perkembangan yang terjadi saat ini. Awal-awalnya bris bagus kok, sampai kesininya kok seperti itu ya, tetap saya sampaikan, nggak selalu saya harus ngomong terus, selalu dibagus-bagusin, dibaik-baikin kayak orang-orang. Saya enggak, kalau memang lagi baik ya saya katakan baik awal-awalnya, tapi kalau kesini-sini apa namanya depnya gemblung ya saya bilang gemblung ya. Jadi seperti itu ya, paham ya. Ya, saya ingatkan lagi ya, yang akan sampai ATH Anda ya atur strateginya. Jangan nanti setelah apa namanya sudah mulai rame, sudah mulai buluran, Anda geser sana geser sini, aduh yang naik Cardano SRP dilepas, buang ke Cardano, pas masuk Cardanonya kebanting, Anda SRP-nya yang Anda tinggal gantian naik. Itu dulu Mas Bro pernah begitu. Aduh yang naik apa namanya BNB, aduh ETH saya buanglah pindah ke BNB, nggak taunya BNB-nya turun, ETH-nya yang naik. Itu begitu ya, jangan main-main, ada gilirannya. Makanya di apa namanya dibagi-bagi 70% ya, uang 70% Anda masukkan keuangannya, yang 70% itu di koin-koin yang saya sebutkan tadi ya, ETH ya, BNB ya, Cardano, Matic ya, itu di situ ya. Nanti yang 30%-nya Anda masukkan sesuai dengan pilihan Anda sampai top 100 yang mana itu nanti untung-untungan apa yang dimainkan dulu, koin yang Anda punya ataupun yang lain. Yang jelas Anda, saya ingatkan ini, jangan iri ataupun ngejar-ngejar koin tetangga ya. koin sebelah yang namanya rumput tetangga kan lebih hijau kelihatannya. Jadi Anda jangan terpancing ke situ. Kalau Anda sudah pegang yang itu, udah dipegang aja, nanti gilirannya namanya next bulan halving BTC itu akan naik semua. Kalau Anda geser, Anda kacau. Jadi Anda sudah pasang jala di situ ya, Cardano-nya sudah punya ya, SRP-nya sudah punya, BNB-nya sudah punya, ETH-nya sudah punya, Polygon-nya sudah punya. Kelima itu mana yang naik duluan Anda TP, gantian yang naik TP, jangan digeser-geser ya. Nanti yang naik apa Anda TP, udah TP semua udah kantongin, tinggal Anda cuannya dikit-dikit ya, yang belum Anda umpamanya kebeli, apa yang masih harganya masih murah, yang apa namanya gilirannya belum dapat ya, seperti yang koin-koin umpamanya di apa itu yang di full, umpamanya di apa Sili, umpamanya di Dogecoin ini umpamanya ya, di Shiba umpamanya seperti itu ya, itu gambaran aja, dan nanti masukkan ke situ dikit-dikit yang belum apa dimainkan sama paus ya. Nanti soalnya masalahnya nanti walaupun berapapun akan kecepretan semua. Tapi ya saya ulang lagi, yang saya ingatkan, yang pertama akan naik, yang malah akan sampai ATH prediksi Mas Bro itu pertama jelas kalau Bitcoin, nggak saya bilang lagi, ETH, BNB, Cardano, XRP, Polygon ya, itu ya. Oke ya, saya rasa sudah jelas ya. Itu tadi, itu level pertama yang dimainkan lebih dulu karena market cap-nya besar. Nanti semua pelaku pasar matanya akan tertuju ke situ, yang top ZMC yang level pertama itu yang saya sebutkan tadi. Ada juga level-level yang kedua ya, jadi Anda nggak usah bingung, nggak usah pusing ya, namanya uang terbatas, nggak semua harus dibeli ya. Jadi menurut mood masing-masing, menurut
mood Anda ataupun feeling Anda, silahkan mau yang level 1 yang pertama tadi bisa, yang level kedua ini juga Anda bisa ya. Level kedua ya, yang koin-koin baru, maksudnya koin-koin baru yang punya project bagus, punya fundamental bagus, yang enggak ece-ece, yang projectnya bukan apa semilekete ya. Ini benar-benar project yang bagus, yang baik, yang akan saya berikan kepada Anda. Yang token-token apa baru Anda yang jelas akan melebihi, pasti melebihi yang namanya juga baru kemarin, ATH-nya juga baru berapa ya. Yang pertama Arbitrum ARB ya, paham ya. Yang kedua Aptos ya, itu yang akan dimainkan paus ya. Ya paham ya, yang koin setengah menengah setengah lama ini ya, itu nanti apa namanya itu Solana ya, itu Solana ya, paham ya. Itu level kedua, nggak saya sebutkan semua ya, jadi masih banyak lagi. Terus lagi yang koin-koin apa namanya level-level berikutnya yang memang koin lama, punya fundamental yang bagus, punya rekam jejak yang bagus, juga punya apa namanya daripada orang-orang kuat di AS ya. Anda bisa masuk ke Habar ya, itu di Habar. Untuk level ketiganya Habar ya, di situ ada Kronos ya, ada Puan, ada GRT ya, Algorand ya. Jadi nggak ada token micin di sini. Token micin nanti nggak tahu ya. Ini juga banyak ditanyakan sekali VTM ini, Phantom ya. Phantom saya nggak bisa meriset, terus terang Anda riset sendiri. Yang namanya Phantom ini kan si Kriptonya sudah bangkrut, tapi kenapa ini VTM ini masih nongol ya? Apa mungkin sekarang dipegang komunitas ya? Saya nggak mendalami. Yang kalau sudah koin-koinnya sudah bermasalah, Mas Bro males mendalami ya. Ini bagikan kayak Terra Luna ya, nggak ada bedanya. Terra Luna mungkin sudah jadi koin micin, tapi yang namanya banyak holdernya dulu yang masih sisa-sisa kejatuhan harga itu kan banyak juga yang di hold. Ngapain, sudah rugi, barangkali nanti naik lagi kan gitu ya. Yang nggak ada salahnya yang namanya koin ya, kalau nanti banyak orang yang terjebak, terblosok yang masuk ke situ ya, bisa naik lagi. Nggak ada yang nggak mungkin dalam cryptocurrency itu, tapi kan namanya kan presentasenya itu kan sudah menurun, maka Anda bisa riset sendiri aja mengenai VTM ataupun Phantom ini ya. Itu untuk level-level itu. Juga ada level berikutnya lagi, pusing Anda, yang namanya wanita juga cantiknya berlevel-level ya. Kekuatan kita sebagai pejantan juga kan ini nggak berdedikasi berlevel-level. Ada yang kuat 1 kali, 2 kali, ada yang belum apa-apa sudah lembek. Ada apa lagi ini? Ayo di komen, silahkan komen. Bodoh amat, daripada stres kita mending ngebanyol kan nggak masalah. Emang dilarang ngebanyol? Anda bayar lawak harganya mahal, tahu, ngerti nggak ya? So ini ya, ini yang koin-koin punya fundamental bagus, yang ATH-nya sampai nggak bisa ngukur Mas Bro. ATH-nya itu luar biasa tinggi sekali. Sekarang harganya ngungsep begini, barangkali nanti terbang melebihi daripada BTC, bisa terjadi juga ya. Ya itu sih mana Decentraland ya, mana itu bisa ya, Anda bisa masuk situ ya. Texos ya, Theta punya Google. Theta ini kalau naik tingginya juga nggak karuan bro ini ya. Ini level-level berikutnya Anda bisa masuk ke Theta. Jadi disesuaikan dengan budget Anda. Saya pingin inilah yang uang kecil tapi dapat koinnya banyak ya, bisa pilih ke Texas, kemana ya, bisa ke Theta ya, bisa ke AXS ya. Asia Infinity ini juga termasuk geblek ini ya. Ini kalau nanti ini yang koin-koin game maupun metaverse ini nanti dimainkan juga, kita nggak ngerti yang namanya kita di sini lagi main game ya. Main game mana yang kita menang, pemenangnya siapa nanti dalam pertempuran itu. Bisa-bisa yang level satunya kalah dengan level 5 ini bisa terjadi. Asia Infinity ini kan AXS ini juga harganya kan Anda tahu sendiri sampai 3 juta lebih. Sekarang PC cuma 100 ribuan ya. Kalau Anda mau masuk ke sini, siapa tahu Anda cuma beli 1 juta tiba-tiba jadi 3 juta, apakah nggak 30 kali lipat uang 1 juta jadi
30 juta, apa enggak Anda enggak kawin 3 kali nanti? Acuh lagi judulnya situ ya. Itu untuk koin-koin itu ya. Terus ini juga lengkap Mas Bro, saya sampaikan kadang-kadang koin-koin seleneh yang kadang-kadang tidak dilirik ya, tapi itu akan terbang tinggi bro. Itu koin-koin yang memang punya modal yang dimainkan ya. Ada juga yang harganya masih ngeleprek, kadang-kadang nggak disangka-sangka naik bro, tapi itu punya fundamental yang bagus, punya modal. Apa itu koin? Apa koin eseng itu L-Bank itu kalau dibeli, kalau pas lagi turun, nanti kalau next bulan itu bisa gila juga naiknya. Mungkin gengsi dengan eseng yang lain naik, dia bisa di pump sendiri, itu bisa jadi ya masuk di L-Bank ya. Anda kalau di Indonesianya biasanya TKO, ini juga harganya lagi blongsor. Saya udah lama nggak cek TKO ya. Dulu yang namanya TKO itu ya rame perdagangannya ya, itu di situ ya. Jadi udah saya sebutkan, nggak langsung saya sebutkan semua, terlalu banyak seperti ini. Nanti berapa ini, kalau ini berapa lama lagi nanti kalau PP. Kasihan ini PP ini yang kemarin dibangga-banggakan. PP ini aduh marketnya bisa gila bro, sudah apa namanya 70% ini hilangnya ya. Kemarin kan pertama launching itu sampai 23 triliun ataupun 21, sekarang tinggal 7. Coba dibantingnya. Yang namanya ini koin-koin seperti ini kan, yang koin-koin investor bodong, investor abal-abal, dia aja scalpingan aja, makan uang Anda yang tertipu, yang terpancing. Anda ikut masuk, mereka udah pada beli dulu banyak di Uniswap. Kok ini kok belum naik ini ya, ini aja lah, TP lagi, makin habis. Ini retail sudah nggak pada masuk, ini TP aja lah, makin habis. Itu seperti itu. Dia itu ya kalau jual itu dia kayak ini PP ini, dia bertahap. Pausnya kan sudah waktu masuk itu kan beli di Uniswap itu yang apa gas pinya nggak ngotak mahal ya, dia udah memborong banyak di situ ya. Jadi dia TP-nya bertahap supaya harga nggak langsung jatuh. Di samping itu untuk mempertahankan harga, ketika ada masuk lagi juga harganya sudah menengah, bahkan udah tinggi, nggak langsung di bawah banget. Jadi paus itu pakai otak, pakai cerdik ya. Anda turun nih, masuk lagi, TP lagi. Ini turun ini, Anda terpancing barangkali naik lagi, Anda masuk ya, di TP lagi sama dia, Anda masuk TP lagi, Anda jadi cacing, dikasih tahu pada ngeyel ya. Itu yang di situ ya, seperti itu ya. Ya ini Anda bisa masuk ke apa koin-koin Trust Wallet bisa ya, di PancakeSwap bisa, Silika juga kalau namanya next bulan ini ya tetap ada kenaikan. Ini bisa Rp2.000, kadang-kadang 1.500 ya, minimnya itu 1.500 itu udah minim, berarti kan bisa 4-5 kali lipat yang sudah jelas kan seperti itu. Nah ini salah satunya lagi PancakeSwap. Kemarin kan saya bilang waktu harga di bawah 20 masuk, itu andalannya Binance tuh, decknya Binance, nggak mungkin nggak dinaikkan. Gengsi dong, ngapain ini, nggak mungkin dihancurkan, ini bakal dipam kembali. Dari kemarin daripada Anda masuk PP udah masuk di PancakeSwap ini, Anda kan sudah cuan ya. Ya itu aja ya untuk hari ini ya. Udah banyak saya rasa yang sudah saya berikan edukasi yang dari level 1, 2, 3, 5 untuk kuliah hari ini, yang kuliah strategi Anda. Jangan sampai nanti ketika Anda masuk pas next bulan geser koin bingung nggak karuan, Anda cater maning cater maning, akhirnya Anda udah beli di sini, pindah sini, yang Anda tinggalin naik, yang Anda kejar turun, Anda makin jadi cacing. Itu banyak terjadi ya, yang namanya ngiri dengan rumput hijau sebelah itu kayak gitu bro. Anda akan cilaka Anda, yang namanya Anda melirik ya, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput Anda yang kumel, yang bau itu. Lagi itu seperti itu. Kalau punya tetangganya naik, Anda belum naik, Anda jangan ngejar-ngejar punya tetangga, nanti punya Anda juga akan naik ya. Seperti itu ya. Saya rasa cukup ya untuk pembahasan hari ini ya. Mas Bro acak kadut banyak delaweran nggak karuan, banyak bercanda, itu semuanya canda ya untuk menghibur Anda. Yang namanya manusia nggak sempurna, yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, yang positif
bisa Anda ambil, yang buruknya Anda buang, terserah Anda kemana ya. Mohon di subscribe yang belum agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi tentunya ya. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.